Assalamualaikum Teteh, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Teteh, hari ini kita belajar tematik ya, masih di tema 2B, bermain di lingkunganku. Temanya masih di subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 6 mengenai manfaat mematuhi tata tertib di sekolah, membuat pertanyaan berdasarkan cerita, dan menghitung hasil pembagian. Yuk kita simak bersama. Nah, Teteh silakan Teteh buka halaman 82. Di sini ada sebuah cerita. Nina adalah siswa yang disiplin. Ia selalu menaati peraturan sekolah. Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. Seragam yang dikenakan Nina selalu rapi dan bersih. Tugas sekolah pun tidak pernah lupa ia mengerjakan. Nina mendapatkan banyak sekali manfaat dari menaati peraturan di sekolah. Nina menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Bapak dan ibu guru sangat bangga terhadap sikap Nina. Nina menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Bapak dan ibu guru menjelaskan bahwa aturan sekolah harus ditaati. Aturan yang dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Coba tuliskan salah satu aturan yang ada di sekolahmu. Apakah kamu sudah menaati aturan tersebut? Dan apa manfaat yang kamu rasakan? Yuk kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita akan bahas manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah berserta manfaatnya. Ayo sebutkan, ada yang tahu? Ya, betul. Yang pertama itu adalah datang tepat waktu ke sekolah ya. Manfaatnya agar tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua apa? Ya, betul. Yang kedua mendengarkan guru mengajar. Manfaatnya mendapatkan ilmu. Kalau kalian lagi belajar, dengarkan ya, simak penjelasan guru. Karena agar ilmu kita bertambah banyak. Nah, di sini kan ada contoh tata tertib sekolah. Ada juga nih sebaliknya. Tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Apa ya? Nah, contohnya tidak tertib di sekolah beserta kerugiannya. Kalau tidak tertib berarti akan rugi. Yang pertama, datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, ini dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor dan bau ya, dan banyak penyakit juga. Jadi ingat ya, kita harus tetap mematuhi tata tertib yang ada di manapun, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Selanjutnya, kalian buka halaman 83 ya. Kita akan belajar membuat pertanyaan berdasarkan cerita. Di halaman 83 ada cerita kegiatan futsal. Made mengikuti futsal sebagai kegiatan tambahan di sekolah. Made dan teman-temannya berlatih setiap hari Jumat sore. Futsal mirip dengan sepak bola, hanya saja jumlah pemain futsal lebih sedikit dibanding sepak bola. Pemain futsal hanya 5 orang, sudah termasuk penjaga gawang. Begitupun dengan ukuran lapangannya. Lapangan futsal lebih kecil. Lama bermain futsal berbeda dengan sepak bola. Dalam olahraga futsal, lama waktu bermain adalah 2 kali 20 menit. Akan tetapi, aturan dalam permainan futsal umumnya sama dengan sepak bola. Made dan teman-temannya selalu bersemangat saat latihan. Mereka juga sering mengikuti pertandingan dan mendapat juara. Ayo kita buat pertanyaan menggunakan rumus adik Simba. Itu apa ya? Itu sama dengan apa? Kalau di sama dengan di mana? Kalau K itu kapan? Kalau si itu siapa? Kalau M itu mengapa? Kalau B itu bagaimana? Yuk kita buat pertanyaan dari mulai apa dulu ya? Apa yang dilakukan Made?
Nah, kita lihat ya, sesuai cerita di atas. Yang dilakukan Made yaitu bermain futsal. Iya, betul. Terus di mana Made bermain futsal? Di mana Made dan teman-teman bermain futsal? Nah, ini pertanyaannya untuk yang kedua. Made dan teman-temannya bermain futsal di sekolah. Terus kapan? Nah, kita buat pertanyaan dari kapan. Kapan kegiatan futsal dilakukan? Kegiatan futsal dilakukan pada Jumat sore. Lanjutkan ya. Sekarang si atau siapa? Siapa saja yang bermain futsal? Yang bermain futsal, Made dan teman-temannya. Lalu kita M ya, mengapa? Kita buat pertanyaan yaitu, mengapa jumlah pemain futsal berbeda dengan sepak bola? Karena bermain futsal itu menggunakan lapangan kecil, sehingga tidak membutuhkan banyak orang. Berbeda dengan bermain sepak bola yang harus membutuhkan banyak orang. Lalu yang terakhir, bagaimana? Kita buat pertanyaannya, bagaimana perasaan Mari dan teman-temannya ketika bermain futsal? Perasaannya yaitu senang dan bersemangat ya, karena mereka hobi bermain futsal. Selanjutnya silakan kalian buka halaman 84. Kita akan belajar mengenai menghitung hasil pembagian. Di sini sudah ada tabel, ini merupakan tabel perkalian. Namun, hasil pembagian dapat ditentukan menggunakan tabel perkalian. Agar lebih paham, kita langsung yuk ke contoh soal. Misalkan kita cari hasil dari 28 dibagi 4. Pada tabel di atas, carilah bilangan 28. Ternyata 28 terletak pada baris 4. Setelah itu, perhatikan letak kolomnya. Nah ya, di baris keempat. Kolomnya itu berada di mana? Ternyata bilangan 28 terletak di kolom 7. Nah, jadi 28 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, agar lebih paham lagi, kita lanjut ya ke slide berikutnya, kita ke contoh soal. Nah, ada dua soal nih, tentukan hasil pembagian berikut menggunakan tabel perkalian. Nah, yang pertama itu 42 dibagi 6 sama dengan, dan yang kedua 35 dibagi 5. Oke, kita cari dulu angka 42 atau bilangan 42. Di mana ya? Di baris ke-6. Oh, ternyata sudah ada. Nah, ini 42. Kita lanjut ya. 42 itu di kolom di baris ke-6 ya. Selanjutnya 42, bilangan 42 letak kolomnya di mana ya? Ternyata di angka 7. Berarti bisa kita simpulkan 42 dibagi 6 sama dengan 7. Gampang ya ternyata. Kita coba lanjutkan ke soal yang B. 35 dibagi 5. Kita cari dulu di baris ke-5 ya. Di baris 5 angka 35. Oh, ternyata sudah ada di sini nih. Kita lihat. Nah, di sini 35 dibagi 5 sama dengan berapa ya? Letak 35 ada di kolom berapa ya? Ternyata sama ya. Ada di kolom 7. Berarti 35 dibagi 5 sama dengan 7 juga ya. Nah, seperti ini. Jadi, hanya menggunakan tabel perkalian kita bisa mengetahui hasil pembagian ya. Mudah sekali. Oke, selanjutnya. Karena materi sudah selesai, selanjutnya ada tugas nih. Nah, tugasnya kalian kerjakan halaman 85 dari nomor 1 sampai nomor 4. Hasil dari pengerjaan dikirimkan melalui Google Form ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan kalian kerjakan ya dengan semangat. Apabila ada pertanyaan boleh tanyakan ke gurunya masing-masing.
Bapak akhiri ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.